Saya menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Tentu kali ini sahabat, perbincangan yang akan saya hantarkan dalam video singkat ini adalah mencoba memberikan satu pelajaran mengenai pengacara atau advokat. Karena hingga dewasa ini sahabat, kita melihat dalam kehidupan budaya hukum kita masih ada pandangan-pandangan yang sinis atau keliru terhadap advokat, fungsi, dan perannya. Hal itu dapat dimaklumi sahabat, karena memang kita pun tidak bisa menutup mata bahwa banyak kehidupan advokat yang tidak lagi sejatinya sebagai panggilan menjadi pendekar hukum, menjadi pembela-pembela kebenaran, keadilan, pembela-pembela hak asasi manusia, dan pembela-pembela demokrasi. Kita melihat sahabat dewasa ini bahwa banyak pengacara menunjukkan hidup-hidup yang glamor atau hidup yang hedonis, sehingga pandangan masyarakat umum terhadap pengacara telah merubah dengan anggapan bahwa kehidupan pengacara adalah kehidupan yang glamor, dan dipandang bahwa seorang pengacara yang sukses atau berhasil apabila dia hidup glamor, memiliki harta dan berbagai macam kekayaan-kekayaan, sebagaimana yang kita lihat di dalam pemberitaan-pemberitaan. Dalam topik saya ini sahabat, saya tidak membahas masalah kehidupan glamor pengacara, namun kita melihat di balik makna yang begitu dalam atau adanya satu pesan yang begitu dalam di dalam kelahiran dan di dalam perjuangan dan kehidupan pengacara dari sejak zaman dahulu hingga saat ini, yang tidak boleh diabaikan dan harus tetap dikembalikan sebagaimana dengan fungsi yang sejati. Profesi pengacara sahabat telah ada di zaman Romawi. Dan kalau kita lihat dalam sejarah bahwa profesi advokat adalah profesi yang tertua, lahir di zaman pemerintahan Romawi yang dipelopori oleh Petronius. Dialah yang terkenal sebagai pelopor, yang pada saat itu istilah advokat atau profesi advokat belumlah disematkan kepadanya. Namun tugas-tugas dan fungsi profesi advokat itu telah diemban oleh Petronius. Dia banyak memberikan bantuan-bantuan, nasihat-nasihat hukum, pembelaan-pembelaan terhadap berbagai persoalan-persoalan hukum, terutama persoalan-persoalan hukum pidana. Kemudian dalam perjalanan waktu sahabat, setelah Masehi, bahwa profesi advokat berubah menjadi profesi yang dikenal dan diformalkan. Kita lihat dalam kehidupan di Amerika pada tahun 1700, profesi advokat telah menjadi profesi yang dikenal secara formal dalam sistem penegakan hukum di Amerika. Kemudian berkembang sahabat, setelah penjajahan datang ke Indonesia pada zaman kolonial, maka ada beberapa putra-putra pribumi yang belajar hukum di Belanda, dan merekalah menjadi cikal bakal adanya profesi advokat di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah di Indonesia, maka kita kenal Mr. Mertokusumo, merupakan sarjana lulusan dari Belanda, adalah tokoh advokat pertama di Indonesia.
Namun dalam perkembangan selanjutnya sahabat, dalam proses perjuangan kemerdekaan kita, muncullah tokoh-tokoh yang merupakan pribadi-pribadi yang berjuang seperti advokat atau seperti pengacara, yaitu Mr. Raden Swandi, Mr. Teguh Umar Hasan, Mr. Johannes Latuharhari, Ahmad Subarjo, dan Abdul Abbas, Muhammad Yamin, dan yang sangat terkenal dalam dunia hukum adalah Mr. Kusuma Atmaja. Adalah para tokoh advokat yang mempunyai peran dan penting dan strategis dalam kiprahnya dalam tumbuh berkembangnya profesi advokat dalam kehidupan negara kita hingga sampai saat ini. Dalam perkembangan sejarah di Indonesia, bahwa advokat sudah semakin resmi menunjukkan keberadaannya. Hal itu dapat kita lihat dari terbentuknya Peradin yang diprakarsai atau dipelopori oleh Bapak Advokat Indonesia, yaitu Mr. Mertokusumo pada tahun 1964, dan terus berproses dan bergulir sahabat hingga lahirlah Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dan saat ini kita lihat sahabat bahwa advokat menjadi profesi yang sangat didamba-dambakan oleh para sarjana hukum. Sahabat-sahabat, karena advokat begitu dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana kita, hal itu dapat kita lihat bahwa tersangka atau terdakwa, dia diberikan hak oleh undang-undang. Sebagaimana kita kenal dalam asas hukum yang berkembang dari abad 11. Dan kita lihat dalam Bill of Rights pada abad 16 atau 1640. Muncullah satu pemahaman hukum yang melahirkan ajas praduga tak bersalah, yaitu ajas presumption of innocence. Ajas ini yang melindungi tersangka atau terdakwa bahwa dia haruslah dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia telah melakukan satu kesalahan atau tindak pidana. Bahwa selain ajas presumption of innocence di atas sahabat, yaitu ajas praduga tak bersalah, ada ajas-ajas hukum lainnya yang menjadi hak dari tersangka atau terdakwa dalam persidangan. Hal itu dapat kita lihat sahabat dengan lahirnya ajas Miranda Law di peradilan Arizona, Amerika Serikat. Ajas Miranda Law memberikan hak tersangka ada 4 bagian sahabat, yaitu hak untuk berdiam, artinya tidak memberikan keterangan apapun, baik dalam proses penyidikan ataupun pada saat dia disidangkan. Kemudian hak tersangka memberikan keterangan, dan keterangan ini akan dijadikan menjadi alat bukti keterangan tersangka atau keterangan terdakwa di persidangan. Kemudian hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Dan hak lainnya adalah apabila tidak mampu, bahwa tersangka atau terdakwa diberikan oleh negara bantuan hukum secara gratis atau pro bono. Dalam penerapan ajas Miranda Law ini sahabat, tentu kita melihat apakah ada dalam KUHP atau tidak. Bahwa di dalam KUHP ternyata sahabat dalam pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 telah dianut dan diterapkan ajas Miranda Law ini. Dalam ayat 1 kita melihat sahabat ada pasal yang menentukan bahwa seseorang yang dipersangkakan dalam satu perbuatan pidana
yang diancam 5 tahun ke atas atau lebih, maka dia berhak dan wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dalam ayat 2 sahabat dikatakan jika dia tidak mampu, maka negara akan menyediakan penasihat hukum bagi tersangka. Itulah sahabat bagaimana KUHP telah mengambil ajas Miranda Law sebagaimana dalam undang-undang kita, undang-undang KUHP kita tahun 81. Kemudian sahabat, muncullah di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman bahwa ada pula penganut, ada pula yang, ada pula sistem kita yang menganut ajas Miranda Rule tadi. Dapat kita lihat dalam pasal 37 sahabat, bahwa seorang tersangka atau apapun dalam satu kaitan perkara pidana, intinya sahabat, bahwa dia berhak mendapatkan penasihat hukum atau bantuan hukum. Kemudian dalam pasal 38, seseorang atau seorang tersangka yang telah dilakukan penangkapan atau penahanan, dia berhak untuk menghubungi pengacaranya. Itulah sahabat bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga memberikan perlindungan sebagaimana ajas Miranda Rule. Kemudian sahabat, setelah lahirnya Undang-Undang Advokat, kemudian negara memberikan satu kewajiban untuk memberikan satu pusat bantuan hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bahwa negara wajib memberikan bantuan hukum dengan tujuan agar ajas Miranda Law tadi, ajas Miranda Rule tadi dapat terlaksana dan terwujud dengan adanya pusat bantuan hukum yang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Demikian sahabat dalam putusan-putusan MK. Kita lihat juga sahabat dalam putusan nomor 88 tahun 2011 bahwa ada hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagai hak konstitusionalnya, dan yang tidak mampu bahwa dia juga mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum secara pro bono atau gratis. Inilah sahabat, dengan kita mengetahui hak-hak yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, maka inilah menjadi tugas dari seorang penasihat hukum untuk meyakinkan atau menjamin bahwa hak tersangka ini semua terpenuhi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau sebagaimana yang telah ditentukan oleh konstitusi. Dengan tujuannya apa sahabat? Agar keadilan, kepastian hukum, dan kemampatan hukum itu, sebagaimana filsafat hukum yang mencoba mencari dan menemukan apa tujuan hukum. Ada 3 hakikat itu sahabat, yang merupakan tujuan hukum yang diharuskan sejatinya bisa terwujud dalam setiap putusan-putusan hakim, yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemampatan hukum. Hal itu yang diharapkan terwujud dalam setiap putusan-putusan hakim. Oleh karena itu sahabat, bahwa hakim, sebagaimana dalam KUHP, dia harus menghukum seseorang minimal dengan 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu sahabat, sebanyak apapun alat bukti, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan lainnya atau bukti lainnya, apabila hakim mempunyai keraguan-raguan, maka ada ajas yang kita kenal. Dalam keraguan-raguannya, hakim harus mengingat ajas yang mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Inilah ajas yang selalu diperjuangkan oleh pengacara atau penasihat hukum ketika dia mendampingi seorang tersangka atau terdakwa dalam persidangan yang diancam hukuman 5 tahun ke atas atau dalam perkara-perkara pidana berat lainnya. Demikianlah sahabat, agar kiranya apa yang menjadi
penjelasan saya ini sahabat kiranya memberikan pengetahuan atau memberikan satu masukan bagi sahabat-sahabat, khususnya yang awam hukum, yang bisa melihat bahwa disinilah sejatinya fungsi seorang advokat atau pengacara, sebagaimana tugas, fungsi, dan hakikatnya dalam setiap perkara pidana